Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Miftahul Ulum. Kali ini saya masih ditemani oleh Ustadz Abdullah Zuhad. Yang kemarin kita sudah memposting video atau mengkaji tentang siam atau puasa ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke tema selanjutnya berkaitan dengan bulan puasa ini ya teman-teman. Kali ini temanya apa Ustadz? Temanya perburuan Lailatul Qadar. Wah, ini menarik sekali ya, memburu Lailatul Qadar atau pemburuan Lailatul Qadar ya Ustaz. Karena memang fenomena sekarang ini di akhir Ramadan banyak sekali orang-orang yang memburu Lailatul Qadar. Apakah cara atau bagaimana kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang nantinya kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Abdullah Zuhad. Maka dari itu jangan lupa untuk teman-teman yang setia menonton channel Miftahul Ulum, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan juga teman-teman bisa langsung bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zuhad, tentunya di channel yang satunya ya, yaitu channel Dakwah Populer. Teman-teman bisa subscribe di channel tersebut. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Abdullah Zuhad. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan menyimak tausiah atau kajian dari Ustadz Abdullah Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jumpa lagi kita saudara-saudara di channel Miftahul Ulum dalam rangka mengkaji Al-Quran menurut sunnah Rasul. Sudah yang kesekian puluh episodenya. Untuk kali ini kita akan mengambil satu tema yang cukup menarik, yaitu perburuan Lailatul Qadar. Kenapa kita ambil tema itu? Karena berburu Lailatul Qadar yang konon jatuh pada tanggal ganjil, hari ke-10 akhir, tanggal 21, 23, 25 atau 27, 29 Ramadan. Ini hampir dapat dipastikan itu menjadi kegiatan unggulan bagi kaum muslimin dalam memburu Lailatul Qadar dengan cara berdiam di masjid atau iktikaf. Nah, persoalannya sudah sekian ratus tahun ya umat Islam berburu Lailatul Qadar. Namun sampai detik ini, saat ini, belum ada satupun yang berani mengeluarkan testimoni atau pernyataan bahwa dirinya pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ironisnya. Kenapa demikian? Nah, oleh karena itu pertanyaannya, ya, pertanyaan mendasarnya, sebenarnya apakah Lailatul Qadar itu? Ya. Yang kedua, kemudian apakah Lailatul Qadar itu tiap Ramadan turun? Itu ya, itu pertanyaannya.
Oleh karena itu, maka akan kita kaji secara rinci berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita kaji dari pertanyaan yang pertama dulu. Sebenarnya, apakah Lailatul Qadar itu? Ya. Kita akan mengacu kepada istilah Lailatul Qadar itu terdapat dalam surat Al-Qadar yang saya percaya kalian sudah hafal di luar kepala. Ya, dalam surat Al-Qadar itu ayat yang pertama kan disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalna anzalnahu fi, ya, saya merah, Lailatul Qadri, fi Lailatul Qadr, ya, fi Lailatul Qadr, Lailatul, ya, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, fi Lailatul Qadr. Nah, kata kuncinya yang pertama adalah nanti Lailatul Qadri atau Lailatul Qadar. Nanti kata kunci yang kedua adalah anzalnahu. Ya, itu yang akan menjawab nanti pertanyaan yang kedua. Nah, apakah Lailatul Qadar itu? Ya, dalam ayat berikutnya kan disebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jadi secara harfiah, nah, secara harfiah bahwa Lailatul Qadr ini terdiri dari kata satu Lailatun, ya, Lailatun, ya. Lailatun ini, ya, oke lah, artinya adalah malam, ya, malam, ya. Kemudian yang kedua adalah al-qadru, ya. Al-qadru itu dari qadrun, ya, qadrun, ya, dari qadrun, ya, dari qadrun, ya, menjadi al-qadru karena ketambahan alif lam makrifat, ya. Nah, qadrun atau al-qadru kalau tambah alif lam tanwinnya kan hilang menjadi al-qadru, ya. Nah, qadrun atau al-qadru itu maknanya banyak sekali. Antara lain qadrun itu bisa artinya rancangan, ya. Rancangan. Atau bisa kadar. Ini sudah bahasa Indonesia, berapa kadarnya, ya. Bisa juga ketentuan, ya. Bisa juga nanti kepastian, dan macam-macam sekali, ya. Artinya bisa macam-macam. Jadi Lailatun artinya malam, al-qadrun, al-qadru atau qadrun itu salah satunya adalah rancangan, ya. Dari qadaro, ya. Kalau rancangan qadaro berarti merancang. Sehingga Lailatul Qadar, ya, itu idhofah menjadi Lailatul Qadri, itu adalah malam rancangan. Kalau rancangan itu kan nanti sama dengan konsep atau konsepsi, ya. Ya, konsep. Konsep apa ini? Ingat, Al-Quran itu adalah sebuah konsep kehidupan dari Allah. Nah, maka Lailatul Qadri itu adalah malam konsepsi. Konsep apa? Konsep kehidupan, ya. Konsep kehidupan, ya. Oleh karena itu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, kita artikan sungguh kami, nah, kami Allah
melalui malaikatnya itu, anzalnahu, telah menurunkannya, menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam atau pada lailatul qadr. Kenapa kita tidak menerjemahkan? Karena qadrun, al-qadru itu banyak sekali maknanya, artinya, sehingga bisa kita pasangkan, ya, sungguh kami melalui malaikatnya telah menurunkannya Al-Quran pada malam konsepsi, pada malam ketentuan, pada malam kepastian, ya, dan sebagainya. Maka secara harfiah Lailatul Qadar itu artinya malam konsepsi, ya. Itu jadi apa? Konsepsi kehidupan dari Allah. Nah, maka nanti Al-Qadru itu salah satu sifat atau salah satu nama lain daripada Al-Quran, ya. Al-Quran kan mempunyai banyak nama sesuai fungsinya, ya kan. Kadang disebut An-Nur, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Bayan, Al-Kitab, macam-macam. Nah, salah satunya adalah Al-Qadru. Jadi Al-Qadru itu adalah Al-Quran. Nah, maka kalau Al-Qadru kita maknakan Al-Quran, maka inna anzalnahu fi lailatul qadr bisa juga kita maknakan sungguh kami, Allah ya, dengan malaikat, melalui perantara malaikat telah menurunkannya Al-Quran pada malam Quran, ya. Malam Quran, Lailatul Quran, atau pada Lailatul Quran, ya. Sehingga Lailatul Qadar itu adalah yang diturunkan Al-Quran, ya, pada malam Al-Quran, ya. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian kalau mengacu pada anzalnahu, ini fi'il madhi, yaitu kata kerja telah, sesuatu telah berlalu. Inna anzalnahu, kami telah menurunkan. Jadi yang diturunkan apa? Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Ya, malam turunnya Al-Quran, ya. Nah, kalau anzalna telah, apa? Akan berulang, ya. Ini masalahnya. Karena Allah menegaskan inna anzalnahu, kami telah menurunkan. Nah, kemudian nanti dalam ayat berikutnya, ya, disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfisyahr, bahwa pada malam itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini menariknya. 1000 bulan itu kalau kita hitung per tahun sekitar 83 tahun, ya. Nah, atau kalau kita bulatkan 100 tahun. Nah, sehingga Lailatul Qadar ini adalah, ya, maknanya akan lebih baik, lebih tangguh, ya, lebih berkualitas, ya, sebagai konsep kehidupan itu dibanding katakanlah 1000 sarjana profesor berkarya selama 1000 bulan atau 1 abad, ya. Jadi hasil karya para profesor, ya, pembuat konsep kehidupan yang di luar ajaran Allah, berkarya selama 1000 bulan pun tidak akan bisa menandingi Lailatul Qadar, ya. Jadi prinsipnya Lailatul Qadar itu telah turun karena Lailatul Qadar kan malam Al-Quran, ya. Nah, ingat dalam surat Al-Qadar ini
yang bisa diartikan atau dimaknai sebagai Al-Quran tidak hanya Al-Qadru. Ya. Nanti dalam ayat berikutnya disebut tanazzalul malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, di ini ada kata warruh ya, arruh. Ya. Warruh itu juga bisa dimaknai sebagai Al-Quran. Ya. Coba itu nanti mengacu pada surat Asy-Syura ya, ayat 52. Di sana ditegaskan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya. Demikian itulah kata Allah, kami mewahyukan kepada Anda Muhammad apa? Auhayna ilaika ruhan. Ya. Padahal ini diakui ini oleh Depak Pon, yang dimaksud ruh di sana adalah Al-Quran. Ya. Maka satu sisi Al-Quran itu adalah juga berarti sebagai ruh budaya, tapi ya, karena ruh, kalau ruh biologis itu kan apa? Tapi Al-Quran itu ruh budaya dalam arti ilmu. Oleh karena itu dalam surat Al-Qadar ini ada dua frase atau kata yang dapat kita maknai sebagai Al-Quran. Yang pertama Al-Qadru, yang kedua ruh. Maka dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihi min kulli amr. Tanazzalul, pada malam itu malaikat, para malaikat, waruh ya, tanazzalul turun. Apa? Waruh bersama Al-Quran. Karena ruh di sini kita maknai Al-Quran. Sehingga pada malam itu para malaikat turun mengawal Al-Quran. Waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, yaitu dengan izin, dengan rekomendasi dari pembimbing hidup kalian. Katakan dari Tuhanmu, Tuhan mereka, pembimbing hidup mereka, ya Allah kan. Min kulli amr, apa? Untuk menyampaikan berbagai urusan. Jadi Al-Quran itu adalah bisa memberi solusi berbagai urusan kehidupan, ya, di dunia maupun di akhirat, ya. Oleh karena itu, yang terakhir salamun hiya, maka hiya dengan Lailatul Qadar itu salamun, keselamatan lah. Sehingga konsep hidup Al-Quran Lailatul Qadar ini adalah akan membuat keselamatan hidup ini. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hingga nanti terbitlah fajar kebenaran. Ya. Maka dengan Al-Quran ini nanti sama dengan apa? Wa qul ja'al haqqo wa yahaqul batil. Ya. Dengan datangnya Al-Quran, maka konsep-konsep kehidupan di luar ajaran Allah itu akan musnah. Ya. Dalam ayat yang lain ditegaskan dengan datangnya Al-Quran berarti apa? Kehidupan dzulumat akan lenyap. Ya. Akan menuju minal dzulumati ilan nur. Ya. Oleh karena itu Lailatul Qadar itu akan membawa konsep kehidupan yang mengakibatkan terbitnya fajar kehidupan, ya, atau fajar Islam nanti. Nah, saudara-saudara, maka Lailatul Qadar itu sama dengan Lailatul Quran. Coba sekarang kalau kita ambil terjemah, kita ganti, ya, kata-kata qadar itu dengan Al-Quran. Misalnya demikian, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh kami Allah telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Quran.
Wa ma'at roka ma Lailatul Qadar. Dan apakah kalian tahu, kamu tahu apakah yang dimaksud Lailatul Quran itu? Lailatul Qadri khairum min alfisar. Lailatul Quran, malam Quran itu ada lebih baik dibanding 1000 bulan. Ini saya garis bawahi. Khairum min alfisar. Kenapa malam itu kok lebih baik dibanding 1000 bulan? Ini sebagai apa ya? Ilustrasi atau analogi. Analogi saja coba. Bangsa Indonesia itu setelah dijajah oleh Belanda katakanlah ya, dan sekutunya selama kurang lebih 350 tahun. Ya. Tetapi pada saatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya ya, yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga 17 Agustus itu terkenal dengan Hari Proklamasi, Hari Pembebasan Indonesia dari penjajahan. Nah, coba kira-kira lebih berharga mana? 350 tahun hidup tetapi di bawah penjajahan dengan yang satu hari 17 Agustus tapi saat itu bangsa Indonesia merdeka. Ini analogi aja ya, bahwa kenapa satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya itu nanti banyak ya, ada hadis yang menjelaskan nanti walaupun kita hidup beribu-ribu tahun tapi kalau tanpa hidayah, petunjuk hudan dari Allah kan tidak ada artinya. Walaupun peradaban teknologi tinggi setinggi apapun, kalau dalam kehidupan sosial budaya tidak berdasarkan ajaran Allah, tidak ada artinya. Maka satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena satu malam itu adalah Al-Quran turun. Ya. Sementara malam-malam sebelumnya tanpa Al-Quran. Jadi tentu saja yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Nah, persoalannya sekarang Al-Quran kan sudah turun, sudah ada. Sehingga kalau tiap Ramadan ya, umat Islam berburu Lailatul Qadar, itu mestinya dimaksudkan kalau seperti kalau bangsa Indonesia tiap 17 Agustus memperingati saja Hari Proklamasi Kemerdekaan. Nah, jadi Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran itu sendiri. Ya, memang nanti sama dengan Nuzul Quran. Maka dengan Al-Quran itu kehidupan yang semula dzulumat maka akan menjadi kehidupan yang terang benderang. Ya, sehingga salamun, keselamatan hiduplah nanti. Sehingga akan terbitlah fajar kebenaran, itu fajar Islam. Nah, ini Lailatul Qadar. Nah, kemudian kenapa Lailatul Qadar itu nanti dalam surat yang lain ya dijelaskan bahwa Lailatul Qadar sama dengan juga Lailatul Mubarakah. Ya, dalam surat Ad-Dukhan coba. Nanti ayat yang ketiga. Ya, surat Ad-Dukhan itu surat yang ke-44. Coba dari ayat 1 sampai ke-3 itu jelas. Ha mim. Nah, wal kitabil mubin.
Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Mubarakatin. Hampir sama susunannya. Inna anzalnahu. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Fi lailatil, pada malam mubarakah. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan Lailatul Quran, sama dengan Lailatul Mubarakah, surah Ad-Dukhan. Nah, oleh karena itu, kalau umat Islam ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ingat, Lailatul Qadar adalah malam turunnya konsep kehidupan dari Allah, yaitu Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar apa? Ya, maka dalam bulan Ramadan itu kita berusaha mengkaji, mempelajari yang kita sebut selama ini adalah tadarus Al-Quran. Dan tidak hanya langsung atau menunggu tanggal 21, 23, tanggal-tanggal ganjil. Coba kalau kita berpikir ya, misalnya umat Islam berkeyakinan bahwa Lailatul Qadar itu akan turun ya, tanggal ganjil, misalnya malam ini turun, misalnya ya malam ini tanggal 21 Ramadan turun Lailatul Qadar. Itu kan di Indonesia. Di belahan dunia lain, misal di Amerika kan siang. Apa nggak turun di sana? Atau turunnya bergantian? Ya, dari sisi ya logika gitu aja nggak masuk akal ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Lailatul Qadar itu memang ada dan sudah turun. Ya, turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu dapat dipastikan melalui surat ini bahwa Lailatul Qadar itu sudah tidak akan turun lagi karena Al-Qur'annya sudah ada. Nah, tinggal sekarang kalau kita memang mau mendapatkan nilai-nilai Lailatul Qadar, ya pelajari Al-Qur'an. Diturunkan dari lesan, dari pikiran menjadi ke dalam hati kita. Yang kemarin kita istilahkan internalisasi Al-Qur'an. Itu pengertian Lailatul Qadar. Jadi saudara-saudara, ya, kita kembali kepada pengertian Lailatul Qadar menurut Al-Qur'an, ya. Kenapa kita menguraikan Lailatul Qadar itu berdasar Al-Qur'an? Karena memang istilah Lailatul Qadar itu adalah satu terminologi yang ada dalam Al-Qur'an. Dan secara jelas dan gamblang Al-Qur'an sudah menjelaskan. Apa perlu kita mencari penjelasan dari sumber lain? Kalau Al-Qur'an sendiri sudah jelas dan gamblang memaparkan apa itu Lailatul Qadar. Nah, saya kira demikian untuk sementara. Untuk yang akan datang akan kita simpulkan. Sebab dari uraian dan ayat-ayat yang kami ungkapkan tadi, nanti minimal ada 5 kesimpulan. Apa itu kesimpulannya tentang Lailatul Qadar? Nah, insya Allah dalam paparan berikutnya kita akan menyimpulkan pengertian dan bagaimana serta apa itu Lailatul Qadar. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.